Selepas sholat Isya bersama, Azam mengikuti langkah istrinya yang hendak menyiapkan makan malam untuk mereka. Dari belakang pandangannya tak bisa lepas dari setiap lekuk indah yang hanya bisa dia lihat ketika di rumah. Sesampainya di dapur, Biba membalikkan badan, menatap sang suami yang sejak tadi mengekor dari belakang. Sudah aku bilang tunggu di ruang tengah saja. Azam nampak bingung. Bagaimana caranya menjelaskan keinginan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Aneh juga kalau langsung minta. Setidaknya aku harus membujuk secara tidak langsung. Aku harus membuat suasana hatinya lebih baik. Batin Azam. Bagaimana kalau kita makan malam di luar saja malam ini? Seketika ekspresi wajah Biba berubah. Dia terlihat begitu antusias hingga meletakkan kembali celemek yang hendak dipakainya tadi. Mau, selama menikah kita belum pernah jalan-jalan malam hari. Pasti menyenangkan. Yes, aku tinggal mengatur candlelight dinner, lalu aku akan mengajaknya menginap di hotel. Dan rencana yang sempurna, batin Azam. Kalau begitu aku siap-siap dulu. Ucap Biba lagi lalu melangkah pergi melewati suaminya. Tak lama Azam menyusul dengan senyum yang terus merekah di wajahnya. Malam pertama yang tertunda, akankah segera terlaksana? Sepanjang perjalanan, Biba terus melihat keluar jendela. Meski tinggal di Jakarta Selatan, namun dia hanyalah anak rumahan yang tak pernah bepergian saat malam hari, kecuali bersama keluarga dan kerabatnya. Sejak kecil dia dididik untuk mengerti bahayanya kehidupan ibu kota. Membuat Biba kini merasa lebih bebas karena ada seorang suami yang akan terus menemani dan melindunginya. Jika beberapa waktu lalu dia masih segan, maka sekarang dia sudah bisa menyesuaikan diri. Mas Azam, apa sering keluar malam? Tanya Biba sesaat setelah menoleh menatap sang suami yang sedang menyetir di sampingnya. Tidak juga. Hanya sesekali saat ada acara penting. Kenapa? Tanya Azam balik. Tanpa menoleh ke arah sang istri. Hanya penasaran saja. Waktu itu saat pertama kali kita bertemu, Mas Azam dalam keadaan mabuk dan pingsan di sampingku. Apa Mas Azam memang biasa minum alkohol? Azam nampak tertegun sesaat. Setelah beberapa waktu bersama, akhirnya Biba mempertanyakan hal itu. Sebenarnya tidak. Tapi malam itu karena pengaruh temanku saat di pesta, aku tergoda untuk mencobanya. Azam menggerakkan tangan kirinya menggenggam tangan kanan sang istri. Kehidupanku dulu memang sangat buruk. Aku terlalu terbelenggu dengan dunia, hingga aku lupa jika pada akhirnya aku akan meninggalkannya juga. Karenamu aku mulai menyadarinya. Biba tersenyum seraya mempererat genggaman tangan mereka. Seseorang pernah berkata, letakkan dunia tepat di genggaman tanganmu, namun pastikan akhirat ada di hatimu. Maka kamu tidak akan kehilangan arah. Kepala Azam nampak mengangguk paham. Ternyata tidak salah juga aku masuk ke kamar dan bersembunyi di dalam selimut kamu malam itu. Kalau insiden itu tidak terjadi, mungkin kita masih menjadi dua orang asing yang tidak saling mengenal. Takdir, Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jangan terlalu tinggi menilaiku, Mas. Aku juga hanyalah wanita biasa yang kapan saja bisa melakukan kehilafan. Azam mengangkat tangan sang istri dan langsung menciumnya. Sekarang aku mau kamu tidak perlu ragu lagi dengan perasaanku. Terlebih masalah kartu yang aku berikan. Kamu harus menggunakannya. Belilah apa yang kamu mau. Jangan takut karena aku bekerja memang untuk dirimu. Biba menganggukkan kepalanya. Aku bukan takut uang kamu habis, Mas. Tapi setiap uang yang keluar itu ada pertanggungjawabannya kelak. Sebisa mungkin harus digunakan dengan bijak. Kalau memang Mas ingin sekali aku menggunakannya, aku akan gunakan dengan caraku sendiri, agar kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Azam kembali mencium tangan sang istri. Setiap detik yang dia lewati bersama Biba, selalu saja mendapat pelajaran di dalamnya. Mulai sekarang aku percayakan urusan keuangan kepadamu. Aku semakin tidak sabar untuk mengikat kamu selamanya di sisiku. Setelah penyatuan nanti, kamu akan sepenuhnya menjadi milikku. Ya, seluruh yang ada pada dirimu milikku seutuhnya. Batin Azam.
bertempat di salah satu restoran di salah satu kawasan di pusat kota. Biba dan Asam baru saja selesai menikmati makan malam mereka bersama. Hanya ada mereka di sana. Karena tanpa sepengetahuan sang istri, Asam sengaja membooking satu restoran itu agar lebih leluasa mengekspresikan perasaannya. Asam yang tadinya nampak masih tertawa, bercanda bersama sang istri, kini mendadak memasang wajah serius dan sedikit tegang. Biba yang sejak tadi melihat ke arah di dinding kaca, kini beralih menatap sang suami. Asam menelan salivanya sekuat tenaga. Malam ini kita tidak akan pulang ke apartemen. Hah? Maksudnya? Asam segera berdiri dari duduknya, lalu menuntun sang istri agar ikut berdiri dari posisinya. Perlahan dia mendekat hingga bibirnya tepat di depan daun telinga sang istri. Are you ready tonight? Seketika wajah Biba mulai bersemu merah. Kelopak matanya mengerjap perlahan saat mendengar bisikan sang suami. Perlahan Asam mundur, menjauh dari tubuh sang istri. Sambil berpangku tangan dia tersenyum penuh arti, seolah meminta satu jawaban atas keinginan yang dia menghantuinya sejak tadi. Apa aku masih harus menjawab jika hukum melayani suami adalah wajib? Tanya Bibah balik. Seolah sudah menjadi kebiasaan, setiap sang suami bertanya, dia kembali bertanya balik, untuk menutupi rasa gugupnya. Asam menyunggingkan senyumnya saat mendengar pertanyaan dari sang istri. Dia anggap itu semua sebagai jawaban yang membukakan jalan untuknya memulai semuanya. Aku akan membawa kamu ke tempat di mana kita akan memulai semuanya. Asam mendekat, meraih tangan sang istri dan langsung melangkah pergi. Sesampainya di halaman restoran, Biba nampak semakin panik dan perasaannya tak karuan. Apa ini saatnya? Kenapa dia terlihat serius sekali? Aku jadi gugup, batin Biba. Tiba-tiba Asam menghentikan langkah, berbalik menatap sang istri yang berjalan lambat di belakangnya. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya... Nak, teriakan seorang ibu-ibu membuat Asam dan Biba menoleh ke arah sumber suara. Mata Asam membulat saat melihat anak kecil berumur 4 tahun berjalan ke arah jalan raya dan tak jauh dari anak itu terlihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tanpa pikir panjang, Asam segera berlari. Satu langkah lagi hingga akhirnya... Buk! Asam berhasil menyelamatkan anak itu, meski tubuhnya harus terguling ke trotoar jalan. Namun dia bersyukur yang ada di dekapannya tidak terluka. Nana, astagfirullah. Seorang ibu-ibu segera mendekat dengan raut wajah panik. Disusul Bibah yang juga segera membantu suaminya berdiri. Anak kecil itu segera berlari memeluk ibunya. Terima kasih, kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu bagaimana nasib anak saya, ucap ibu itu sambil memeluk anaknya. Sama-sama, tidak masalah, ucap Asam yang tampak meringis merasakan sakit di bagian pergelangan tangannya. Kalau begitu saya pamit, permisi Nona, Tuan, ucap ibu-ibu tadi. Iya Bu, hati-hati di jalan, ucap Bibah. Setelah kepergian ibu itu, Bibah kembali menoleh memeriksa keadaan Asam. Tangan Mas Asam sepertinya terkilir. Sakit sekali ya? Jangan disentuh, sakit. Asam kembali meringis. Jujur saja pergelangan tangannya memang sangat sakit. Kita ke rumah sakit sebentar ya, naik taksi saja, ucap Bibah. Jangan, ini cuma luka kecil, mungkin karena salah posisi saja tadi, tolaknya. Tidak, pokoknya harus. Bibah segera melihat ke arah jalan raya. Dari kejauhan dia melihat mobil taksi mendekat. Tanpa pikir panjang, Bibah segera melambaikan tangannya. Di ruang unit gawat darurat rumah sakit yang tak jauh dari restoran tempat mereka makan malam, Asam duduk termenung di atas perangkar saat mengetahui fakta hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa tulang pergelangan tangan kirinya mengalami keretakan, hingga harus dipasang gips agar tidak semakin parah. Mas, jangan sedih dong, kata dokter cuma 1 minggu kok, ucap Bibah lalu memasang senyum termanisnya. Hahaha, iya kedengarannya sebentar ya, tapi... Asam kembali menghela napas berat seraya menggelengkan kepalanya. Sungguh ekspektasinya terlalu tinggi malam ini.
Tapi bagaimana dengan malam pertama kita? Batin Asam. Permisi tuan, saya datang untuk memasang gipsnya. Ucap seorang perawat pria datang dengan membawa peralatan medisnya. Asam hanya bisa pasrah saat melihat perban dengan tekstur keras dan tebal mulai dibalut dari telapak tangan hingga ke lengannya. Apa gips ini tidak bisa dibuka lebih cepat? Besok misalnya, tanya Asam kepada pria itu. Retaknya memang tidak terlalu parah, tapi Anda harus tetap memakai gips selama 1 minggu. Anda beruntung, baru saja ada yang masuk dan mengalami retak yang sama. Tapi lebih parah karena dia harus memakai gips dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Bisa jadi 6 bulan, ucap perawat itu. Sudah mas, tidak apa-apa kok, ucap Bibah lagi. Sementara Asam hanya bisa menyadarkan tubuhnya. Semua rencana yang dia susun dengan epik kini harus diundur. Bibah, malam ini kita pulang ke apartemen saja naik taksi. Besok aku akan meminta Revan mengurus mobilku, ucapnya dengan lemas. Keesokan paginya saat terbangun, Asam bisa merasakan tangannya mulai membengkak dan nyeri. Kelek, pintu kamarnya terbuka. Terlihat papa, mama, Revan, dan Bibah masuk bersamaan. Sam, bagaimana sakit sekali ya? Tanya mama saat melihat kondisi putra semata wayangnya. Aku baik-baik saja, ma. Masalahnya hanya di pergelangan tanganku saja. 1 minggu lagi juga sembuh, ucap Asam lalu mencoba untuk bangkit dari posisi terbaringnya. Melihat sang suami kesusahan, Bibah meletakkan nampan berisi makanan di atas nakas lalu segera membantu sang suami. 1 minggu ini kamu istirahat saja, biar aku dan Mira yang mengurus perusahaan, ucap Revan lalu melihat jam di pergelangan tangannya. Aku akan pergi mengambil mobil kamu sekarang. Mana kuncinya? Itu di sana, ucap Asam sambil menunjuk ke arah meja kecil yang ada di kamar itu. Terima kasih, Van. Sudahlah, santai saja. Anggap saja kamu sedang cuti. Revan beralih melihat om dan tantenya. Aku pamit dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap semuanya secara bersamaan. Papa juga pernah cedera seperti itu. 1 bulan lagi, tapi karena ada mama kamu yang selalu setia menemani, waktu jadi cepat berlalu. Anggap saja kejadian ini adalah salah satu cara agar kalian membangun quality time berdua. Jelas papa. Benar itu, lanjut mama kemudian kembali beralih melihat anak dan menantunya. Namun fokus mama malah teralihkan ke cincin yang sama-sama Asam dan Bibah kenakan. Wah, kalian sudah beli cincin kawin, tanya mama yang sumringah. Ini, Asam mengangkat tangan kanannya yang tak cedera. Aku membeli sendiri. Rasanya aneh, sudah menikah tapi tak punya cincin kawin. Iya ma, alhamdulillahnya langsung pas sekali, sambung Bibah. Mama dan papa saling melirik satu sama lain, seolah mempunyai pikiran yang sama. Mas makan dulu ya, setelah itu minum obatnya, ucap Bibah lalu segera mengambil makanan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Suapin, meski tangan kananku tidak sakit tapi rasanya lemah sekali, pinta Asam tanpa memperdulikan jika ada kedua orang tuanya di sana. Iya mas, ucap Bibah. Melihat anak dan menantunya rukun membuat mama dan papa ikut senang. Sepertinya kita tidak boleh lama-lama di sini, bisik papa. Benar, sepertinya Asam mulai bucin sama Bibah, bisik mama balik. Pukul 9 pagi, mama dan papa segera pamit untuk pulang. Bibah pun mengantar kedua mertuanya sampai ke depan pintu apartemen. Bibah, mama sama papa pulang dulu, ucap mama sambil menepuk pundak Bibah. Titip Asam ya, dia itu kalau sakit memang sangat manja. Biasanya manja ke mamanya, sekarang ke kamu, ucap papa. Iya ma, pa, tenang saja, semuanya pasti aman terkendali, ucap Bibah lalu kembali tersenyum. Kalau begitu kami pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas kepergian kedua mertuanya, Bibah kembali masuk ke dalam, menghampiri sang suami yang tadi dia tinggalkan di dalam kamar. Loh, Mas Asa mau ngapain? Tanya Bibah saat melihat sang suami berusaha membuka bajunya. Rasanya gerah sekali, aku mau mandi. Apa kamu bisa membantuku?
Hah? Sejenak Bipa terpaku. Rasanya aneh saja, tapi itu memang adalah tugasnya. Iya, tentu saja. Bipa segera mendekat membuka satu persatu kancing baju sang suami. Hingga akhirnya dada bidang dan lekukan otot perut mulai terlihat. Ini halal, tapi kenapa aku jadi tidak nyaman? Batin Bipa. Asa menyadari jika istrinya merasa sangat gugup sekarang. Namun dia hanya membiarkan saja. Setelah ini tolong siapkan air hangat di bathtub. Sepertinya berendam akan membuat tubuhku lebih rileks. Ya baiklah. Tapi itu celananya buka sendiri. Ucap Bipa lalu segera membuka hijab bergo yang dia kenakan sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Asam yang masih berdiri di sana malah terkekeh sendiri. Tidak buruk. Setidaknya dia harus membiasakan diri dengan melihat tubuh suaminya. Setelah beberapa saat, Bipa merasa air hangatnya sudah cukup. Namun saat berbalik, ternyata sang suami sudah berdiri di belakangnya. Refleks Bipa segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Air panas sudah siap. Asa menyunggingkan senyumnya lalu segera masuk ke dalam bathtub. Setelah memastikan posisi tangan kirinya aman, Asa menggerakkan kanannya, menarik Bipa hingga jatuh tepat di atas pangkuannya. Bipa nampak kaget. Sungguh situasi saat ini benar-benar membuatnya sesak. Meski kamar mandi itu cukup luas dan juga nyaman. Pakaian yang dia kenakan pun ikut basah. Sampai rambut dan wajahnya juga terkena cipratan air. Mas Asa mau mandi atau main air? Ini aku ikut basah jadinya. Bipa menumpukkan kedua lengannya di dada bidang sang suami. Setidaknya memberi jarak agar tidak terlalu dekat. Tatapan mata Asam nampak tak seperti biasanya. Tidak ada tanggapan. Dia terus menatap sang istri dengan lekat. Sungguh dia tidak lagi bisa menahan nalurinya. Namun sialnya tangan kiri yang cedera tak mendukung dia untuk menuntaskannya. Bipa pun mulai paham, karena keinginan sang suami memang sudah menggebu-gebu sejak kemarin. Aku tidak akan menolak. Apapun yang Mas inginkan dariku, tapi setelah kondisi Mas membaik, kita masih punya banyak waktu. Benarkah? Tapi setidaknya untuk saat ini aku ingin mengobati rasa kecewaku. Tangan kanannya yang tadi mencengkeram erat pinggang ramping itu, kini bergerak perlahan naik hingga berhenti di tekuk leher sang istri. Satu dorongan dan akhirnya, indera pengecap mereka kembali beradu dalam kehangatan. Bukan sekedar kecupan singkat, namun kali ini lebih dalam dan penuh tuntutan. Meski begitu kaku, Bipa hanya bisa pasrah dan menikmati segala sensasi yang ditawarkan sang suami. Jari jemarinya mencengkeram erat punggung sang suami. Saat tautan itu semakin dalam hingga tak memberi celah untuk sekedar mengatur napas.